Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kali ini bertemu kembali ya, walaupun masih dalam keadaan PJJ daring, tapi semoga semuanya tetap sehat dan juga diberikan kemudahan dalam belajar. Oke, anak-anak, hari ini Bapak akan mengajarkan tentang gagasan pokok yang sebelumnya belum Bapak jelaskan secara langsung. Namun sebelumnya kita dibiasakan terlebih dahulu sebelum memulai belajar, dibiasakan terlebih dahulu berdoa ya, agar ilmu yang diberikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Oke, langsung saja. Materi ini ada di tema 1, subtema 1, materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung mungkin kalian sudah melihatnya di minggu lalu ya, lewat PDF yang Bapak bagikan. Kemudian kali ini akan Bapak jelaskan lebih rinci mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian gagasan pokok yaitu ide utama yang dibahas di dalam bacaan. Nama lainnya adalah gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Jadi saat nanti anak-anak menemukan kata lain kayak gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, itu artinya masih sama dengan gagasan pokok, cuma beda penyebutan ya. Nah, arti dari gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam bacaan. Nah, ini Bapak garis merah ini yang di sini, ide utama yang dibahas dalam bacaan. Jadi satu bacaan itu pasti memiliki yang namanya ide utama. Bacaan itu memiliki ide bacaan tentang apa. Jadi kalau nanti dibaca itu udah ketahuan ide utamanya itu apa. Biasanya itu ada di awal paragraf. Ciri-cirinya gagasan pokok itu ada di awal paragraf, bisa juga ada di akhir paragraf. Itu untuk gagasan pokok. Kemudian selain ada gagasan pokok, di belakangnya selalu biasanya diikuti dengan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung itu penjelasan dari gagasan pokok. Jadi kayak gagasan pokok itu sebagai misal contohnya kayak judul dari bacaan atau awalan dari bacaannya, kemudian nanti dijelaskan oleh gagasan pendukung. Biasanya ada di belakang gagasan pendukung. Nah, di sini gagasan pendukung itu diartikan sebagai penjelas informasi lengkap dari gagasan pokok. Nama lainnya adalah gagasan penjelas. Ciri-cirinya yang pertama itu terdapat pada kalimat penjelas, biasanya ada di setelah atau sebelum gagasan pokok. Kalau gagasan pokoknya itu ada di awal, berarti nanti gagasan pendukungnya ada di setelahnya, ada di paragraf 2 sampai seterusnya. Kalau semisal gagasan pokoknya tadi ada di akhir, berarti paragraf pendukung atau gagasan pendukungnya itu ada di bagian awal paragraf 1 sampai paragraf sebelum terakhir, kayak gitu. Dan biasanya lebih dari satu kalimat untuk gagasan pendukung. Kemudian itu contoh, itu ciri-ciri dan pengertian dari gagasan pendukung ya. Nah, sekarang cara mencarinya, ini Bapak perlihatkan cara mencarinya. Ada 4 langkah untuk cara mencarinya. Yang pertama, seperti biasa, tetap yang harus dilakukan adalah bacalah seluruh teks bacaan dengan cermat. Jadi untuk menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung itu selalu baca seluruh teks bacaan dengan cermat, dibaca semuanya. Kemudian setelah dibaca semuanya, kita cari kalimat utama di setiap paragraf untuk menemukan gagasan pokok. Kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf ya.
Jadi dicari, kita lihat dulu ada suatu bacaan, kita lihat dulu di awal dan di akhir paragrafnya, kira-kira di mana gagasan pokoknya. Contohnya kayak gini, contohnya gagasan pokok itu contohnya seperti telah terjadi gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006. Itu gagasan pokok awalnya. Nah, nanti setelah paragraf itu akan dijelaskan, mungkin dijelaskan tempatnya di daerah mana saja, jumlah korbannya berapa saja, besar gempanya itu berapa skala Richter, dan lain-lain. Itu udah masuk ke gagasan pendukungnya. Sedangkan tadi yang Bapak sampaikan tadi, untuk telah terjadi gempa bumi di daerah Yogyakarta pada tahun 2006, itu adalah gagasan pokoknya. Nah, yang setelahnya adalah gagasan pendukung, seperti itu. Kemudian kan tadi udah dapat gagasan pokok, kemudian gagasan pokoknya paragraf 2 dan seterusnya itu adalah gagasan pendukungnya. Kemudian ubah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi lebih ringkas. Maksudnya adalah dibuat berdasarkan bahasa kamu sendiri, diringkas. Jadi kalau di teks itu bisa sangat panjang, cukup ditulis ringkasnya saja. Atau kalau bingung dibuat sama seperti pada teks bacaan juga nggak apa-apa. Oke. Itu cara menentukan manakah yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada 4 cara, bukan 4 cara, 4 langkah ya. Yang pertama, dibaca semua teks bacaannya terlebih dahulu dengan cermat. Kemudian cari di paragraf awal atau paragraf akhir, itu dilihat terlebih dahulu 2 titik itu. Kemudian ditentukan gagasan pokoknya itu yang mana. Gagasan pokok itu yang jadi inti dari seluruh bacaannya, itulah intinya. Kemudian setelah telah ditemukan gagasan pokoknya, baru berarti paragraf yang lain merupakan gagasan pendukung, seperti itu ya. Oke, ini kemarin sudah mengerjakannya. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu untuk memperjelas cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, sekian video dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.